Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar manajemen yang beranggotakan saya Muhammad Adnan Jaya dengan NIM 3324153 dan di samping saya Diki Jayanda dengan NIM 3324156 dan di samping saya Muhammad Ismail Khalid dengan NIM 3324154 dan di sebelah saya Fitri Handayani dengan NIM 3324152. Nah, di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang perusahaan yang kami analisis, yaitu perusahaan PT ALS atau PT Antarlintas Sumatera. Dan PT ALS adalah perusahaan otobus yang didirikan pada tahun 1965 di Kota Nopan, Sumatera Utara oleh keluarga Haji Amir Kadir Nasution. Seiring waktu, perusahaan ini berkembang dari layanan lokal menjadi raksasa transportasi darat yang melayani rute antar kota antar provinsi dengan jaringan rute yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Sumatera hingga Jawa. Salah satu ciri khas ALS adalah rute super panjang dari Medan hingga Jember yang bisa memakan waktu lebih dari 3 hari perjalanan darat. Dalam kondisi seperti itu, keandalan operasional dan kedisiplinan manajemen menjadi kunci utama. ALS memiliki visi menjadi perusahaan yang mengutamakan pelayanan terbaik di bidang jasa angkutan darat dengan misi untuk menghadirkan kenyamanan, ketepatan waktu, dan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Layanan utama ALS mencakup 2 lini, angkutan penumpang akap dan pengiriman barang logistik. Kantor pusatnya berada di Medan, dan jaringan cabangnya tersebar luas di kota-kota besar seperti Padang, Yogyakarta, Surabaya, hingga Jember. Operasional PT Antarlintas Sumatera mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan perjalanan bus dan layanan logistik dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir dengan selamat secara lebih efisien. Sebagai perusahaan bus antar kota antar provinsi, ALS mengoperasikan ratusan armada yang melayani rute panjang seperti dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa. Itu perencanaan operasional, yaitu perencanaan operasional PT ALS sangat penting karena menyangkut mengatur jadwal keberangkatan bus, perencanaan traik bus, perawatan bus, hingga perencanaan kebutuhan SDM seperti sopir utama, sopir cadangan, kernet, petugas pemeriksaan bus. Dan tujuannya itu untuk mencegah keterlambatan dan memastikan kepuasan penumpang tetap sesuai rencana. Pengorganisan operasional dengan adanya supir 1, supir 2, kernet dan petugas barang agar tidak teledor waktu, dan ada tim khusus yang mengatur pemeliharaan dan pemeriksaan rutin bus untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dan tujuannya itu untuk menciptakan sistem kerja yang baik dan efisien dan mengurangi kesalahan dalam operasional. Pelaksanaan operasional dengan pemberangkatan bus sesuai dengan jadwal dari terminal utama hingga memberikan kepercayaan penumpang dan pengawasan langsung oleh tim selama perjalanan. Pengawasan operasional dengan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen ALS untuk memastikan kelancaran dan evaluasi performa supir dan tim berdasarkan laporan izin dan keluhan penumpang. Dengan pengawasan yang baik, maka operasional PT ALS juga berlancar dengan baik.
Dalam aspek sistem informasi, PT ALS telah memulai digitalisasi namun belum sepenuhnya optimal. Sistem pemesanan masih banyak bergantungan pada agen fisik dan media sosial. Namun kini ALS mulai membuka pemesanan online melalui platform pihak ketiga seperti Travelaco, Tiket.com, dan Redbus. Perencanaan digital ALS mencangkup pengembangan sistem pelacakan paket logistik dan digitalisasi data armada. Dalam tahap pelaksanaan, ALS mengimplementasikan pemesanan online dan sistem manajemen kursi. Beberapa agen telah dilatih agar mampu menggunakan sistem ini secara efisien. Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik pelanggan dan laporan kinerja digital, guna mengetahui sejauh mana sistem ini meningkatkan efisiensi layanan. Sumber daya manusia perusahaan PTRS. Yang pertama itu planning, perencanaan sumber daya manusia, menyediakan tenaga kerja yang kompeten, terlatih dan loyal dalam melayani pelanggan dan menjaga keselamatan perjalanan. Seperti kebutuhan jumlah sumber daya manusia, menentukan kebutuhan sopir, koordinator, teknis, admin tiket, dan petugas lapangan, serta perencanaan rekrutmen, terutama sopir berpengalaman, karena ALS melayani rute terpanjang dari Medan sampai ke Pulau Jawa. Yang kedua, organizing, pengorganisasian sumber daya manusia, menetapkan sumber daya manusia pada posisi yang sesuai dengan membangun struktur kerja yang efisien, yaitu struktur organisasi sumber daya manusia yang pertama dari supir, koordinator, supervisor, dan operasional kepala cabang. Penetapan kerja berdasarkan rute, misal dari Medan ke Jogja, dari Medan ke Jakarta, berdasarkan cabang atau agen. Dan pembagian shift kerja seperti supir utama, supir cadang untuk perjalanan panjang, tim teknis untuk pemeliharaan bus saat istirahat di titik transit. Terusnya koordinasi antara bagian seperti HRD bekerja sama dengan manajer, operasional, dan teknis. Dan yang ketiga itu acting, pergerakan pelaksanaan sumber daya manusia, mendorong karyawan bekerja maksimal dengan semangat dan loyalitas. Cara penerapan, pelatihan berkala, fokus pada defensi, deving, dan etika pelayanan, motivasi karyawan, insentif untuk sopir tepat waktu dan tepat pelanggaran, bonus loyalitas untuk karyawan lama. Strategi tradisional yang diandalkan ALS antara lain loyalitas pelanggan lama, agen tiket fisik, dan promosi dari mulut ke mulut. Namun di era digital ini, strategi seperti ini kurang relevan bagi generasi muda. Oleh karena itu, dalam perencanaan pemasaran ALS mulai melakukan segmentasi pasar baru, pelajar TKI, perantau, serta masyarakat yang terbiasa dengan sistem digital. ALS merancang strategi digital melalui media sosial, kerjasama dengan platform tiket, serta pengembangan konten promosi online, serta testimoni pelanggan dan video perjalanan. Pelaksanaan yang dilakukan melalui kampanye, diskon, promosi, lebaran, serta pelatihan bagi staf agen tentang sistem digital. Untuk pengawasan ALS memantau statistik penjualan online, tingkat kepuasan pelanggan, dan engagement, dan media sosial menilai aktivitas promosi. Jadi mungkin nanti videonya ya nggak panjang, ini nggak panjang. Yang penting, cocok.